Oke, halo semua. Thank you banget yang udah datang di AMA pada kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu AMA itu apa, jadi AMA ini adalah singkatan dari Ask Me Anything ya. Wow, Ask Me Anything. Bentar-bentar, Ya. mungkin ada yang bertanya nih, Bro Tantri nih. Wah, kenapa kita nggak satu frame nih? Wah, ini karena kita lagi berjauhan ya. Jauhan ya. Nah, saya lagi di headquarter-nya ya, HQ ya. HQ. Jadi saya lagi di headquarter Trishul, Fernanda lagi di home sweet home ya. Rumah tercinta ya. Oke, tapi mungkin buat teman-teman semuanya jangan khawatir ya. Walaupun kita berjauhan gini, tapi kita masih tetap bakal seru nih. Nah, bener banget ya Bro Fernanda ya. Nah, jadi kali ini apa sih Bro sebenarnya yang bakal kita bahas lagi? Kalau kemarin kan kita udah bahas tentang NFT ya. Betul. Kali ini kita curhat-curhat ceria aja. Curhat-curhat ceria. Kali ini ya. Oke, coba kita lihat. Kayaknya ada yang nanya nih Bro Fernanda ya. Apa tuh? Ada yang nanya apa tuh? Sebenarnya akhir tahun ini itu beneran bear market atau enggak? Oke, kalau misal dari result yang telah kita lihat itu sampai akhir tahun bener-bener bear market ya. Iya. Karena kalau saya lihat itu dari awal Desember. Ya. Berarti kemungkinan sebenarnya tahun depan nggak sih ya? Tahun depan itu baru balik lagi ke bull market. Kalau menurut saya mungkin bisa pertengahan Januari kali ya, atau awal Januari, saya kurang tahu nih. Oke, bisa pertengahan Januari atau awal Januari. Tapi kalau menurut saya sih untuk bull market ini kayaknya akhir Januari dia bisa pas masuk Februari. Soalnya kalau kita lihat dari kasus sebelumnya ya, di tahun lalu ya, atau tahun ini ya. Tahun ini itu di Februari itu bull market ya, sempat bull market ya. Tahun ini 2021 berarti ya? Iya, masih 2021. Nah, ini udah 14 hari menuju 2022. Waduh. Ya, kita tinggal sedikit lagi menuju tahun baru. Gimana teman-teman resolusinya untuk tahun yang akan datang? Gimana kira-kira ya? Pastinya makin cuan ya. Kita ngomongin cuan dulu nih buat akhir tahun ya, bakar-bakar nih. Iya, bakar-bakar ya. Oh ya bro, ada yang bertanya lagi nih bro. Apa tuh? Untuk BTC kira-kira turunnya sampai mana? Nah, untuk BTC kira-kira turunnya sampai mana ya? Untuk BTC mungkin akan kita analisa nanti ya. Di pertengahan kita bakal analisa tipis-tipis ya. Kita bakal analisa tipis-tipis aja. Nah, yaudah buat teman-teman juga nih ya, BTW teman-teman. Kalau teman-teman baru aja mau mulai trading ya, di sini teman-teman baru aja mau mulai trading dan masih bingung mau pakai platform apa. Nah, di sini saya mau ngenalin platform MoonXBT ya. MoonXBT ini adalah platform trading futures untuk cryptocurrency dan tentunya ini mudah banget digunakan. Ya, mungkin Bro Fernanda bisa kita review sedikit untuk MoonXBT ini. Oke, boleh. Kita ke standar aja nih. Nah, untuk BTC tadi ya? Iya, nah teman-teman ya, jadi mudah banget ya untuk pemakaian MoonXBT ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kita masuk websitenya, itu langsung ini ya, langsung bisa ke chartnya ya, nggak usah masuk kemana-mana lagi ya. Nanti ada pilihan trade, teman-teman langsung bisa ya. Nah, ini juga ada satu kelebihan lagi nih dari si MoonXBT buat teman-teman semuanya yang mungkin masih takut buat mulai early trading ya. Di MoonXBT ini kita bisa pakai demo dulu. Betul nggak nih Bertantri nih? Iya, benar. Nah, ya, jadi kita bisa coba-coba dulu gitu. Oke, mungkin kita akan bahas tipis-tipis dulu mengenai BTC ya. Dan oh iya, hasil FOMC kemarin Bro Fernanda ya. Iya nih, hari Rabu nih, hari Kamis ya, Kamis jam 1 pagi, jam 2 pagi sorry. Nah, jadi kemarin itu ya teman-teman ya, buat yang belum tahu, jadi pasti menjelang FOMC itu akan terjadi strong dollar biasanya ya, 2 atau 3 jam sebelum FOMC itu rilis atau sebelum pembahasannya itu keluar ya, itu pasti akan ada efek strong dollar ya, dan itu bakal berpengaruh, dan biasanya berpengaruhnya itu ke major pair, contohnya Bitcoin, Ethereum, dan BNB ya. Nah, ketiga koin ini bakal paling berpengaruh banget, dan pastinya untuk altcoin lainnya itu akan berpengaruh juga karena dapat pengaruh dari major pair ini ya. Dan juga kalau teman-teman udah baca ya atau ikutin beritanya itu kemarin, kalau nggak salah si ketua Fednya ini Jerome Powell ya, dia kalau nggak salah tuh dia bilang kalau mau
2022 dia baru mau akan menaikkan suku bunga. Jadi mungkin di tahun ini ya udah mau akhir tahun juga, nanggung lah kalau mau dinaikin, jadi masih flat aja. Nah di situ bikin weak dollar, sehabis strong dollar. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat kemarin tuh sempat pergerakan harganya nih ya teman-teman ya, itu turun dulu baru naik ya. Nah pas banget di situ ya Bro Fernanda ya. Dari sini ya. Ya. Oh iya bro, saya pengen bertanya lagi nih ya. Waktu itu saya sempat baca berita nih. Itu katanya untuk pencetakan dolar udah mau diberhentiin. Itu kira-kira di bulan kapan ya kalau Bro Tantri tahu? Kalau nggak salah sih setahu saya itu udah dari bulan kemarin, cuman nggak ada kabar, saya nggak baca-baca ada berita lagi atau kabar lagi seperti Kayak apa. belum hot gitu ya beritanya ya? Iya, jadi mungkin saya juga kurang tahu update-annya, tapi kalau untuk percetakan dolar ya harusnya dolar itu kan jadi limited dong, berarti karena percetakannya itu diberhentikan. Nah harusnya di situ membuat strong dollar, tapi sebenarnya strong dollarnya udah dari kemarin-kemarin nih, dan dolar masih dalam posisi tertinggi juga. Tapi hari ini lagi weak dollar sih, tapi dengan posisi dolarnya masih di harga tertinggi. Nah di situ mungkin mungkin seminggu atau 2 minggu lalu percetakannya udah mulai dibuka lagi ya, mungkin sampai Desember aja gitu. Jadi udah mulai running weak strong gitu-gitu ya. Nah dari situ si Jerome Powell ini kan juga bilang kalau misalnya tahun depan baru mau dinaikin suku bunganya ya, jadi kemungkinan untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin ini kenaikannya itu bisa tahun depan sih ya, tahun depan. Tapi harusnya itu ketika dolar menguat Bitcoin akan turun ya. Jadi kita belum tahu pasti nih ya, apalagi kita nggak bisa pakai benar-benar purely fundamental ya. Kalau mau bagus sih kita pakai teknikal ya biar lebih make sense. Kalau menurut Bro Fernanda gimana nih? Dari sisi apa nih? Dari sisi fundamental dulu deh kita bahas. Oke, dari sisi fundamental kan kemarin pas hari Kamis itu saya sempat stay juga nih dari jam 2 nih ya teman-teman. Nah itu waktu pas fundamentalnya FOMC keluar, itu saya melihat dari pergerakan komoditas, salah satu contohnya emas ya. Saya melihat dari pergerakan emas itu dia seperti naik, tapi naiknya nggak nge-spike gitu bro. Dia naiknya perlahan. Gitu saya bangun pagi-pagi, waduh ternyata harga emas udah di atas gitu, udah terbang. Nah kalau dari sisi yang saya katakan sekarang ini masalah pencetakan dolar, karena untuk jujur dari sisi fundamental sendiri saya kurang mengikuti banyak gitu. Kayak contohnya FOMC, saya cukup tahu oh hari ini FOMC, saya nggak mendalami fundamentalnya gitu. Mungkin boleh diulang sedikit bro, kayaknya agak putus-putus nih ya suaranya. Oh, agak putus ya? Iya. Atau koneksi saya ya? Oke, nggak apa-apa deh, kita ulang lagi ya. Dulu ya. Oke, mungkin kalau dari sisi fundamental itu sendiri, kalau saya kurang begitu mengikuti bro. Karena yang saya baca biasanya tuh hanya kayak, oh hari ini ada FOMC, hari ini ada CPI gitu. Jadi saya sekedar tahu bagian datanya aja. Untuk mendalaminya saya kurang mengikuti bro. Saya lebih main ke teknikal. Oke, lebih main ke teknikal ya. Betul. Oke, mungkin kita bahas langsung ke teknikalnya aja kali ya. Oke, kita masuk market apa nih bro? Kita coba masuk ke BTC dulu ya. BTC. Untuk time frame-nya kira-kira ideal di berapa nih bro? Kita lihat di H4 aja. H4, oke. Pas nih ya H4. Ya mungkin full screen deh bro. Oke, kita full screen. Nah, ini volume kita nggak gunakan ya? Iya. Kita nggak pernah pakai gunakan volume. Oke, ini masih turun ya. Stokastik. Nah, ini jangan lupa stokastik ya. Settingannya jangan lupa bro ya. Oke, dan bro. Nah, kalau dari Bro Tantri sendiri kira-kira gimana nih dari H4? Kalau dari H4 ini masih downtrend ya. Masih downtrend ya. Di depannya ini terlihat kayak ini ya, kayak channel pattern ya. Di dalam downtrend ini ada channel pattern. Di bagian mana nih bro? Oh di depan sini ya? Iya. Yang kata bawahnya lurus bukan channel pattern? Agak miring bro. Jadi kalau bro lihat di sini itu sehabis di dump harganya itu langsung membentuk channel atau agak tren kecil deh.
Pas di sini ya berarti ya? Iya. Oke, bentar ada yang masuk nih. Di sini kah, bro? Iya. Nah, di situ ada area resistance ya, area support ya. Beberapa kali juga belum bisa ditembus. Daerah sini ya? Iya, resistance dan support. Di... Nah, iya di situ. Oke. Nah, di situ areanya beberapa kali nggak bisa ditembus ya. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya masih nggak bisa ditembus, dia akan break the trend ya. Dia akan break the trend, tapi ini dari H4 bisa minggu depan ya, bisa minggu depan. Bisa minggu depan ya. Wait and see lagi, kita tetap wait and see lagi. Kalau misalnya dia di minggu depan ya, di minggu depan dia udah bisa break, berarti untuk bear market ini cukup diakhiri sampai pertengahan Desember ya, dan awal tahun atau dan akhir tahun ya, dan di akhir tahun ini udah mulai pindah ke bear market ya. Jadi buat teman-teman yang di sini sebagai investor ya dan bukan sebagai trader, hold aja nggak apa-apa. Bisa sikat lagi nggak nih kira-kira? Sikat di bawah. Kalau BTC sih, kalau kita serok lagi, menurut saya ini udah cukup mahal ya. Tapi kalau yang main futures, teman-teman bisa wait and see dulu aja. Ya. Nah, Bro Tantri ada kepikiran buat serok lagi nggak nih, Bro? Tapi di altcoin gitu. Oke, kalau kemarin saya masih hold di Gala dan terbangnya jauh banget ya. Udah profit, udah profit banyak nih Bro Tantri nih. Tapi sekarang lagi koreksi lagi. Biasanya kalau udah di pump tinggi, pasti bakalan ngedam dulu setengah harga ya, kayak biasa ya. Oke, nah, iya betul. Kalau pernah Anda lihat, abis didam ya turunnya jauh, naiknya setengah harga ya. Betul ya, setengah harga di daerah sini ya Bro ya. Nah, iya setengah harga ya. Wah, ada Bro Arif. Iya, halo Bro Arif, gimana kabarnya? Wah, kayaknya disconnect lagi nih Bro Arif. Disconnect lagi ya, oke kita tunggu dia masuk lagi ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk BTC kemungkinan besar masih mau turun ya Bro, tunggu konfirmasi dia nge-breakout ya? Iya, tapi kemungkinan di sini dia akan memantau balik. Kalau misalnya break bawah di area wait and see tersebut, kemungkinan bisa balik lagi ke 40 ribuan ya. Balik lagi ke 40 ribuan. Tapi kalau berhasil break ya di harga 48.000, kemungkinan dia akan mengejar ke resist berikutnya di harga 50.000 ya. Kalau 50 break lagi bisa ke 52.000 ya, dan terus naik ya. Kalau udah break, pokoknya kalau udah break paling tinggi di 52.000 itu pasti naik lagi ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Bro Budi, kira-kira untuk futures BTC lebih ke long atau lebih ke short, Bro? Kalau untuk futures ya, BTC lebih ke long atau short? Kalau sekarang bisa dibilang itu short ya, karena trennya kita tahu juga itu lagi bearish ya. Selain trennya lagi bearish juga, market itu lagi nggak banget. Tapi kalau untuk hari ini kita lihat sebenarnya lagi weak dollar ya. Hari ini lagi weak dollar. Kalau misalnya malam ini ada news yang bakal bikin strong dollar ya, kita lihat dulu forecastnya seperti apa. Kalau emang bakal bagus dan kemungkinan akan membuat strong dollar, teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa wait and see dulu. Biasanya kalau ada news itu balik lagi 2-3 jam ya, 2-3 jam teman-teman wait and see. Kalau misalnya hasilnya bagus, teman-teman bisa langsung siap-siap untuk open short ya. Tapi kalau hasilnya jelek, teman-teman siap-siap open long. Dan juga kalau di sini dilihat udah ada pin bar ya, dimana ketika ada pattern tersebut di situ udah mulai ada tanda-tanda pin bar, dan teman-teman bisa lihat pin barnya ini sebenarnya hampir jadi dua, di mana menandakan pelemahan tren. Dan di sebelumnya juga terjadi beberapa pin bar yang menandakan pelemahan tren, bahkan berkali-kali dan banyak. Nah, di sini udah terjadi hampir terjadi dua pin bar ya. Nah, ketika pin bar ini udah terjadi, teman-teman bisa siap-siap untuk ke buy ya, open long gitu. Oke, jadi jawabannya ini masih kuat ke short ya, Bro Tantri ya? Iya. Oke, semoga terjawab nih dari Bro Budi. Nah, oh iya Bro, saya mau sedikit out of topic nih.
Gimana tuh bro? Kira-kira aman nggak nih? Boleh. Sekarang kan harga Solana lagi turun ya bro. Ya. Harga koin Solana lagi turun. Nah itu saya lihat kalau di NFT-nya si Solana itu kan harganya kurang lebih masih sekitar 4 sampai 5 sol. Oh ya. Kalau saya beli NFT saat market turun itu kira-kira bagus atau enggak bro? Mungkin buat teman-teman lain ada yang mau nanya juga kali ini seperti itu. Menurut saya bagus bro. Nah ada alasannya kenapa bisa dibilang bagus. Karena harga untuk NFT ini nggak akan selalu berpatok dengan yang namanya harga koin ya. Tersebut ya. Di video sebelumnya kita juga udah pernah bahas di EME sebelumnya. Jadi ketika teman-teman misalnya nih, teman-teman beli NFT di marketplace-nya Solana, contoh harganya 5 Solana. 5 Solana ini harganya 200 USD ya, misalnya atau 300 USD, misalnya 300 USD ya. 5 Solana harganya 300 USD. Misalnya 5 Solana ini turun harganya jadi 200 USD. Harga NFT teman-teman itu tetap bisa naik, tapi itu ada apa namanya? Ada bukan dampak ya, seperti kayak efek misalnya ketertarikan gitu ya. Jadi misalnya semakin banyak orang-orang yang tertarik dengan NFT yang teman-teman punya, berarti harganya akan tetap naik. Misalnya teman-teman punya NFT lalu teman-teman open auction ya, di mana teman-teman open lelang. Ketika teman-teman open lelang berarti ada ask dan bid ya, penawaran dan ini ya. Iya, kalau NFT-nya itu ditawar semakin tinggi harganya, otomatis ya harganya itu tetap bisa naik walaupun harga koinnya turun gitu. Value koinnya turun gitu ya. Value koinnya turun. Oh, tapi dari harganya naik gitu ya. Iya, benar. Oke, saya paham. Oke, berarti mungkin untuk out of topic-nya cukup dulu nih. Ada yang bertanya lagi nih, Bro. Coba lihat ETH. Oke, coba kita lihat ETH ya. Nah, kalau menurut saya di sini Bro Fernanda pasti lebih bagus tentang ETH ya, Ethereum ya. Ethereum. Sebenarnya untuk teman-teman semuanya yang main spot jangan khawatir sih kalau main di ETH ya. Iya, prospeknya bagus ya kalau di ETH ya. Yang pertama juga ETH ini kan dia punya blockchain sendiri ya, dan udah banyak sekali para project masuk di blockchain ETH. Jadi kalau buat main spot sebenarnya untuk crypto itu semua aman ya bro ya? Iya, aman. Nah, tapi kalau misalnya dari futures ini menurut saya pribadi ini sama seperti emas nggak nih bro? Dia naik kenceng terus turun, naik kenceng terus turun. Iya, mirip ya. Nah, ini kalau Bro Tantri lihat dia seperti ngebentuk pola nggak sih bro? Bro Tantri ini master pola-pola nih teman-teman. Oke, kalau menurut saya nih ya, sebenarnya saya nggak jago sih ya. Tapi saya sering nyontek. Oke, kalau menurut saya di sini belum kelihatan pola ya. Dari sini saya cuma bisa lihat untuk dari support dan resistance-nya aja ya. SNR aja berarti ya? Ya, di sini saya bisa menandakan akan naik sebenarnya. Pertama, harga sudah disupport ya, dan itu ada di area ya. Oh, dia sudah masuk area. Berarti kalau misalnya area itu jatuhnya supply demand ya bro? Iya, dia sedang pokoknya harga sekarang lagi ada di area ya, sebut aja support lah ya, mudahnya ya karena kecil. Harga lagi di support ya. Lalu kalau teman-teman perhatiin ini ada candle pattern namanya Three Bearish Soldier. Oh, yang ini ya betul, Three Bearish Soldier sini ya. Nah, di sini ada pola Three Bearish Soldier. Dan ini pergantian candle-nya itu akan terjadi ketika jam, kayaknya udah berganti candle gak sih? Berganti candle kayaknya. Mungkin delay beberapa menit kayaknya. Oke, kayaknya delay ya. Nah, harusnya ini udah pergantian candle. Biasanya kalau terjadi 3 pola seperti ini ya, 3 candle seperti ini, polanya itu menandakan akan terjadi perbalikan arah. Ya, kalau teman-teman lihat juga di area yang sekarang harganya itu lagi running, itu banyak banget pin bar seperti candle rejection ya. Nah, jadi ada kemungkinan ini sebenarnya harga akan memantul naik ya teman-teman ya. Ada kemungkinan harga akan memantul naik, dan kenaikannya itu yang pertama bisa mengejar resist sebelumnya ya. Jadi sampai sini kurang lebih ya. Ya, itu kurang lebih 4.000-an ya harganya. Oh, dari pola pengulangan harga juga penurunannya kayak udah hampir selesai deh ini. Ya, hampir selesai ya kelihatannya ya. Dan di sini juga ada apa ya? Bisa dibilang seperti
rejection area bukan ya? Iya, di situ ada rejection area. Oke, jadi untuk ETH kemungkinan besar akan naik ya kalau buat teman-teman yang main futures ya bro ya? Iya, kemungkinan gitu ya. Oke, kira-kira apa lagi nih yang mau kita bahas nih bro? Ya, sebenarnya kalau menurut Bro Fernanda pribadi ya, kalau untuk sekarang ini NFT ini penting banget gak sih? Oke, kita out of topic lagi nih berarti ya. Ya, kita seru bahas out of NFT. topic ya. Sebenarnya untuk NFT itu sendiri bisa dibilang sekarang cukup penting, bro. Oke. Karena kalau saya pelajari secara singkat, sebenarnya NFT ini bisa menjadi seperti sumber uang. Dan nggak hanya sumber uang, bro. Tapi di NFT ini kita bisa mengapresiasi karya orang gitu. Jadi nggak seperti contoh sekarang. Misalnya ada suatu seniman bikin gambar, tiba-tiba orang bisa nyomot gambarnya gitu saja. Tapi kan kalau udah masuk NFT, orang itu nggak bisa asal nyolong ya bro ya. Kita bisa mengapresiasikan karya orang gitu. Oke, bener ya bro ya. Betul. Berarti untuk NFT ini penting, bisa dibilang penting banget ya. Untuk jangka waktu long term ini penting dan mungkin bermanfaat. Oke, berarti untuk NFT ini harusnya kedepannya itu banyak peminatnya ya, dan juga saya sempat berpikir nih bro ya, Apa tuh? Kayaknya bukan kayaknya ya, saya sempat baca kemarin Bill Gates itu bilang kalau tahun 2023 atau 2025 ya, itu kita bisa meeting virtual. Bill Gates saya bilang ya. Ya, Bill Gates. Orang elit ya. Orang elit kalau udah ngomong ya udah gitu ya. Pasti akan terjadi gitu ya. Ya. Oke, mungkin nanti buat teman-teman semua di sini yang mau memperdalami lagi tentang NFT, nanti kita bisa request ke Cici Crypto kali ya buat bahas NFT. Tentang Cici Crypto. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Cici Crypto ini siapa, teman-teman bisa nonton videonya aja langsung di YouTube Trisus. Ya, dan special guest minggu depan ya, AMA di Jumat depan akan kedatangan Cici Crypto ya. Jadi Cici Crypto ini buat teman-teman yang belum tahu kenapa namanya Cici Crypto, sebenarnya namanya siapa sih namanya Crypto? Kita nggak tahu ya, mungkin aja namanya Ethereum. Cici Ethereum gitu ya bro ya, namanya Ethereum. Atau mungkin ada nama-nama lain ya, lain ya, jangan-jangan namanya apa yo nungguin ya. Kita akan kenalan nanti pas di AMA minggu depan ya. Ya, saya penasaran nih nama Cici Crypto ini aslinya siapa nih ya. Oke, kira-kira kita bakal bahas market apa lagi bro? Saya curiga nama Cici Crypto ini Ethereum Wati. Indonesia sekali ya bro ya. Orang Ethereum lokal Wati ya. Aduh, ada aja ya. Oke, mungkin akhir-akhir ini lagi ini ya, meme coin lagi tinggi-tingginya ya. Mungkin bisa kita bahas dari Doge. Oke. Doge nih yang kemarin habis dipump oleh Bapak Elon, SpaceX ya. Mamang Elon ya. Oke. Wah, ini udah kayak perosotan bro. Saya inget banget waktu itu saya invest masuk di Doge tuh pas harga di sini bro. Iya kan, kita bareng bro. Kita bareng ya. Saya masuk di sini bro. Ditutup di 4.000 bro. Waduh. Iya, masalahnya pas kita masuk tuh harga nggak pernah balik lagi. Harga kita masuk harga nggak pernah balik lagi bro. Mau gimana ya? Mungkin untuk Doge kita nggak nanya jangan D1 ya, karena kita main futures. Kalau main spot saya jangan deh gitu ya. Aduh, kita kepikiran apa ya? Kita invest barang ya, tapi ketika kita masukin harga nggak pernah balik lagi. Terus kita niat baik gitu ya, ingin ngebantu project yang ada di Doge gitu. Iya, emang parah banget sih. Kayaknya yang punya Doge nih, aduh parah ya, kualat nih orang nih. Oke, ini kalau dari kotak-kotak pengulangan sih sepertinya kemana ayo teman-teman? Kalau dari kotak-kotak pengulangan sepertinya nggak akan naik sih. Kayaknya kita cari kotak turun aja deh.
kita lebih baik cari kotak turun. Jadi untuk teman-teman semua yang main futures di Doge, mendingan ambil sell limit aja deh. Iya, harganya kayaknya nggak pernah naik ya. Gak usah ambil long. Nah, ini udah berulang berkali-kali, bro. Kayaknya dari Ya. awal Doge ada juga udah berulang nih. Aduh, saya pusing deh. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain nyari sell limit di mana nih bro kira-kira? Nyari sell limit. Kayaknya saya loh deh. Gak usah dilimitin ya. Gak usah. Karena teman-teman pasti kuat buat floating loss-nya. Tenang aja kalau sell. Aduh. Kita lagi jadi bercanda. Teman sell now aja udah. Gak usah pikirnya panjang. Udah, saya yakin dana teman-teman semuanya pasti aman. Ya, buat nahan floating. Teman-teman rugi. Uang Anda akan Bukan kita, aduh. Ini kita berdasarkan pengalaman aja bro ya. Iya. Uang Anda tidak akan pernah kembali ya. Kalau main di spot, ingat. Spot Doge ya. Iya. Ini meme coin banget ya. Iya betul, meme coin banget. Aduh. Oke, kira-kira untuk sell limit di sini aman nggak nih bro? Untuk sell di situ, itu aman ya. Kita tunggu dia naik dulu ya. Nah, tapi ada pola bro. Apa tuh? Symmetric triangle pattern. Wah, namanya udah symmetric. Iya. Waduh, bentar. Ini garis-garis yang jarang kita pakai nih. Kayaknya nggak pernah kita pakai deh bro. Ya itu bukan jarang ya bro ya. Emang kita pernah menggunakan ya? Oke, symmetric triangle pattern ya. Oke, ya. Kan saya udah bilang sell now. Ya bener ya sell now ya, tinggal nunggu konfirmasi teman-teman ya. Tunggu konfirmasi teman-teman sell ya. Doge Karena udah kalau boleh pakai jujur sih lagi. untuk Doge nggak usah konfirmasi teman-teman. Iya. Kalau harganya bisa minus gitu. Waduh, bisa minus nggak ya? Nggak ada yang tahu sih. Mungkin bisa aja ya. Iya, bisa ya. Tapi gimana ceritanya kalau minus ya? Bisa minus ya. Di unlisted. Enggak, masa kasar gini. Kita beli Doge 4.000. Tiba-tiba harganya minus. Indodax kita minus dong, utang ke Indodax. Oh iya. Kalau masuk MoonXBT, minusnya di MoonXBT. Teman-teman bayar kredit ke MoonXBT berarti ya? Nggak, tapi balik lagi teman-teman ya, di MoonXBT ini nggak spot ya. Jadi di MoonXBT ini future. Jadi mungkin minus ya. Minus. Tetap bisa floating profit ya. Jadi teman-teman kalau di sini anaknya teman-teman deposit udah bisa jual tanpa beli ya. Jadi enak banget lah teman-teman kalau pakai ini ya. Wah, udah nggak berasa nih. Kita udah ngobrol kurang lebih hampir 40 menit nih bro. Mungkin kita bahas satu analisa lagi kali ya? Oke, mungkin kita bahas satu analisa lagi ya. Apa nih kira-kira nih? Kita bahas apa ya yang enak Apa ya? ya? Mungkin kalau dari bawah kita lihat Dari bawah Solana kali ya. Solana, oke. Nah, ini seperti ngebentuk apa nih? Oh enggak deh, nggak jadi. Ikan saya ini seperti ngebentuk head and shoulder, ternyata bukan. Oh iya, mirip ya tadi ya, hampir mirip. Mirip head and shoulder ya. Wah, ini double bottom kan nih? Di mana nih bro? Daerah sini ya? Iya. M15 mungkin bisa masuk akal kali ya buat double bottom. Gimana nih? Dari Bro Tantri kira-kira double bottom nggak nih? Kalau menurut saya sih double bottom ya. Double bottom ya? Iya. Berarti kalau double bottom kita ambil TP-nya tuh ngikutin tinggi sebelumnya kan? Tinggi dari sini ke sini bukan sih? Itu terlalu tinggi kayaknya bro ya. Terlalu berharap lebih ya kalau gitu ya. Ya kita ambil resistance terdekat aja deh. Daerah sini berarti? Iya. Kurang lebih segini ya. Betul, banyak terjadi pengulangan juga nih. Ya berarti kurang lebih segitu ya. Oke, daerah sini berarti ya, aman. Oh. Saya juga yakin sih untuk Solana kayaknya nggak bakal turun sampai jauh-jauh banget ya, karena dia blockchain-nya juga bagus ya, dan dia punya NFT sendiri. Iya. Jadi bagus lah pokoknya prospeknya di Solana ya, apalagi kan dia juga ada marketplace buat NFT ya, yang pasti bakal rame ya.
Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa tuh bro marketplace ya? Jadi marketplace-nya ini adalah Solamas. Solan Art atau Solan As sih? Ya, Solamas atau Solan Art. Kayaknya Solan Art ya. Solan Art ya. Nah, dalam Solan Art itu ada Solan Mas ya? Iya. Jadi ada binatang ini kayak onta sebenarnya. Kayak onta tuh. Kayak onta tapi bukan onta ya. Aduh. Berarti untuk Solan ini prospeknya bakal naik ya bro ya? Iya, untuk Solan ini prospeknya bakal naik ya. Oke. Oke, mungkin kita udah 40 menit ya. Kita udah ngebahas sana sini. 40 menit bareng. Kita udah 40 menit bahas sana sini dan mungkin teman-teman juga udah ini ya udah sedikit terhibur ya dengan adanya kita ya. Nah, kalau minggu depan nih kita ada sisi kripto pastinya ya. Oke, ada sisi kripto. Terhibur lagi ya. Bakal lebih pecah lagi ya bro ya. Iya, dan di sini saya mau ngasih tahu teman-teman juga nih kalau Treasury Strategy udah berafiliasi ya kerjasama dengan MoneXBT ya. Jadi buat teman-teman di sini kita ada promo spesial buat teman-teman ya. Wah, apa tuh Ada promo spesial ya. Untuk 10 orang pertama yang deposit ke MoneXBT dengan link afiliasi Treasury Strategy ya. Minimal deposit 50 USDT nih, 10 orang pertama ya akan mendapatkan bonus sebesar 10 USDT. Wow, 10 USDT. Ya. Dan ingat untuk 10 orang pertama ya, hadiah 10 orang pertama ya, teman-teman. Ya. Ini saya sama Bro Tantri udah daftar nih. Ayo 8 orang lagi nih. 8 nih ya, 8 orang lagi nih. 8 ya. Ya teman-teman langsung aja join ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk juga ke Treasury VIP ya. Jadi Treasury VIP ini hanya untuk teman-teman yang udah join menggunakan link afiliasi kita ya melalui MoneXBT ya. Jadi di Treasury VIP ini teman-teman benefitnya apa aja sih? Kira-kira apa aja tuh? Oke, benefit yang kalian dapatkan, kita punya VIP akses konten. Jadi konten-konten khusus yang bisa diakses oleh para member VIP doang. Konten private ya? Betul. Nah, lalu yang kedua kita punya signal ya bro ya? Iya. Signalnya dirilis setiap hari nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sibuk, cukup ikutin signal aja. Untuk portofolionya nanti bisa di-share juga nanti ya. Iya, dan signalnya benar-benar setiap hari ya, Senin sampai Minggu. Minggu. 24/7 ada signal teman-teman ya. 24/7. Ya. Mantep banget ya. Oke, terus kita juga bakal dapat konsultasi dengan para master analis ya teman-teman. Oh iya, tentu saja master analisnya kita lagi ya. Kita ketemu lagi, tapi kita akan private nih. Iya, kita akan private ya. Ya mungkin cukup dari saya Bro Tantri. Kira-kira dari Bro Tantri ada mau tambahan? Oke, mungkin cukup Bro Fernanda ya, mungkin nggak ada lagi juga. Oke, kalau gitu mungkin cukup sampai sini ya. Oke teman-teman, mungkin karena udah terlalu malam juga, jadi sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah bisa hadir ke AMA atau Ask Me Anything with Treasury Strategy bersama saya dan Bro Fernanda selaku founder ZKit Community di sini ya. Jangan lupa balik lagi teman-teman ya, promo kita terbatas. Jangan lupa teman-teman cepet-cepetan ya karena limited banget ya untuk promo hadiah spesial 10 USDT untuk 10 pendaftar pertama ini ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini mungkin. Sekali lagi thank you teman-teman. Di sini saya Tantri. Saya Fernanda. Kami berdua signing out. Salam. Thank you semua. Salam.